Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah Fisika Teknik yang mana ini adalah pertemuan yang ke-14 atau pertemuan terakhir. Nah, pada pertemuan terakhir ini kita membahas tentang hidrolika, yang mana dalam hidrolika ini kita dapat mempelajari gaya-gaya dalam sebuah aliran fluida. Nah, hidrolika ini dapat dibedakan menjadi dua bidang. Yang pertama yaitu hidrolika statis atau keadaan diam. Misalkan kalau kita lihat dalam air dalam kolam, nah ini dalam keadaan diam. Kemudian hidrodinamis itu yang mempelajari zat cair dalam keadaan bergerak. Misalkan aliran air di sungai. Nah, hidrodinamika ini dipelajari tentang zat cair ideal yang tidak mempunyai kekentalan dan tidak termampatkan. Dalam analisisnya, air itu dapat dianggap sebagai zat cair yang ideal karena mempunyai kedekatan terhadap syarat cair yang ideal. Untuk sifat-sifat zat cair tadi, nah, fluida dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu cair dan gas. Kalau zat cair itu mempunyai sifat yang serupa. Misalkan, yang pertama, kedua zat cair ini tidak melawan perubahan bentuk. Terus yang kedua zat cair ini tidak mengadakan reaksi terhadap gaya geser, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan lapisan-lapisan zat cair atau gas yang mencoba untuk menggeser lapisan-lapisan satu terhadap yang lainnya. Nah, ini adalah dua dari sifat-sifat zat cair dan gas. Kalau perbedaannya ada dua. Yang pertama, zat cair mempunyai permukaan bebas dan massa zat cair hanya mengisi volume yang diperlukan dalam suatu ruangan. Nah, sedangkan gas tidak mempunyai permukaan bebas dan massanya akan mengisi seluruh ruangan. Ya, terus yang kedua, zat cair ini merupakan zat cair praktis tak termampatkan. Kalau zat gas adalah zat cair yang bisa termampatkan. Misalkan kalau dalam pipa dialiri gas, ya itu bisa yang termampatkan. Nah, untuk zat cair itu mempunyai sifat yang mana sifatnya itu mampu kemampatan zat cair tersebut. Yang kedua, tegangan permukaan. Yang ketiga, kapilaritas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari sifat zat cair. Nah, pada tekanan dalam zat cair bisa diartikan sebagai berikut. Misalkan, pada zat cair diam, pada sebuah tangki permukaan selalu membentuk garis horizontal di mana tekanannya ada konstan. Dan zat cair tadi pada tangki yang terbuka tekanan mengalami tekanan atmosfer, dan jika tangki tertutup tekanan dapat melebihi 1 atmosfer. Nah, untuk zat cair keadaan diam tidak terjadi tegangan geser atau antar zat cair, sehingga pada zat cair tadi akan mengalami gaya-gaya yang ditimbulkan
oleh tekanan dari zat cair tersebut. Nah, untuk distribusi tekanan pada zat cair diam dalam keadaan diam terdapat 3 tangki dengan isi zat cair yang sama, luas yang sama, dan kedalamannya berbeda. Antara H1 tidak sama dengan H2 dan H2 tidak sama dengan H3. Nah, W1 sama dengan berat zat cair di atas dasar tangki. Gamma X atau volume tangki. Dan W1 sama dengan gamma X V1 sama dengan gamma X A1 dan gamma X H1. Dengan cara yang sama, maka diketahui bahwa W sama dengan gamma kalikan dengan A dikalikan dengan H2 dan W3 sama dengan gamma dikalikan dikalikan dengan A dan dikalikan dengan H3. Dan untuk tekanan yang bekerja pada dasar tangki itu adalah P1 sama dengan W1 dibagi A sama dengan gamma dikalikan dengan A dikalikan dengan H1 dibagi A. Yang mana gamma dikalikan dengan H1. Untuk P2 sama dengan gamma dikalikan dengan H2 dan P3 sama dengan gamma dikalikan dengan H3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan suatu titik pada zat cair pada kondisi diam tergantung dari kedalaman titik tersebut. Yang mana kalau dalam persamaannya bisa berubah menjadi P sama dengan rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Dan rho sendiri sama dengan gamma kalikan dengan H plus PO jika di atas permukaan zat cair diberikan tekanan P0. Dan P sama dengan gamma dikalikan dengan H plus PA. Nah, ini jika tanknya tadi diperoleh dari tekanan atmosfer. Jika tank itu terbuka ya. Nah, pada konsep tekanan pada bejana, ini kalau kita lihat gambar gambar F1, gambar A1, gambar P1, ini kita lihat bergerak menuju ke arah kanan menjadi F2, A2, dan P2. Nah, untuk gambar tadi, bejana berhubungan merupakan dasar sistem hidrolik maupun pneumatik. Nah, untuk fluida diam atau kita anggap sebagai diam, maka distribusi tekanan di setiap tempat dalam bejana sama. Nah, sehingga berlaku rumusnya sebagai berikut. P1 sama dengan P2. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Atau F1 sama dengan A1 dikalikan dengan P1 dan F2 sama dengan A2 dikalikan P2. Kalau F dibagi A ini rumus dari pressure atau tekanan atau P.
Begitu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada kesalahan dalam salah sekata atau yang lain, saya mohon dimaafkan di mata kuliah fisika teknik ini. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.